Zoom Pak Gansa kita yang luar biasa sekali ya siang hari spesial ini. Dan kali ini tadi kita udah lihat sedikit tadi presentasi sekilas mengenai mengapa harus AWM Star Life. Dan tentu saja teman-teman sudah bisa lihat sedikit tadi profil daripada pembicara kita pada siang hari ini ya. Seorang pengusaha dari Bali teman-teman sekalian ya. Tadi sekelumit itu video singkat yang dibuat dengan sangat singkat tapi luar biasa sudah bisa menunjukkan bagaimana perjalanan bisnis beliau selama bergabung bersama AWM Star Life. Dan tentu saja hari ini ada di AWM Star Life dan menjadi peringkat Ruby ya. Dan meraih yang namanya Tour Vietnam ya. Oke. Kita tentu saja tidak sabar lagi teman-teman sekalian. Saya ingin sekali mengenalkan beliau dan beliau sudah siap hadir. Nanti kita bisa kenalan langsung dengan beliau dan teman-teman kalau misalnya mau bertanya langsung boleh silahkan. Kita panggil dulu guest speaker kita. Silahkan Bli Merdike, boleh dibuka mikrofonnya. Ya. Yes, sudah. Oke, mantap ya. Oke teman-teman sekalian, jadi kalau Pak Wayan Merdika ini karena beliau orang Bali, kita panggil dengan Bli saja ya. Ya Bli Merdika ya, boleh ya? Ya, silakan. Oke, baik teman-teman sekalian ya. Oke, tentu saja siang hari ini ada beberapa teman-teman juga yang memang baru pertama kali hadir Bli Merdika di acara Zoom kita pada siang hari ini ya. Ada juga beberapa teman-teman yang memang sudah lama bergabung, namun tentu saja kita akan coba memberikan informasi bagaimana sesangat objektifnya mengenai yang namanya AWM Star Life dan tentu saja biar rekan-rekan sekalian bisa menilai bagaimana sebenarnya perjuangan seorang Bli Merdike hari ini bisa mencapai Ruby dan mendapatkan Tour Vietnam ya. Kita tanya-tanya dulu teman-teman sekalian kepada Bli Merdike. Bli, sekarang di Bali ya Bli ya? Ya, saya di Bali Pak Jun. Di Bali ya, oke. Asli mana nih Bli Merdike nih sebenarnya? Ya, sebelumnya saya sapa teman-teman dulu Pak ya, Jun. Silakan. Oke. Assalamualaikum, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman semua. Ya, di kesempatan baik ini saya bisa berbagi kepada teman-teman lewat panduan dari Bapak Jun GM kita. Kita beri applause dalam hati kepada beliau. Oke, beri applause buat pembicara kita siang hari ini. Ya, terima kasih. Lanjut Pak Jun. Ya, oke. Pertanyaannya tadi. Ya. Bli Merdike berarti dari mana nih aslinya Bli Merdike? Saya dari Gianyar Pak Jun, tapi Gianyar ya? Sebelah lebih sering ke kota Denpasar karena posisinya itu Denpasar Timur ya, dekat Denpasar Timur. Jadi aktivitas lebih dominan ke Denpasar. Oh, oke. Boleh tahu anak berapa Bli Merdike? Oh, anak saya kalau boleh bilang, kalau ada yang bisa tebak, mungkin di sini yang belum kenal saya bisa tebak. jadi anak saya itu 6 Pak Jun. 6 ya, luar biasa. Ya, jadi yang artinya yang masih gitu ya, 5 Pak Jun. Oh, oke, luar biasa. Yang masih 5. Jadi yang pertama baru kuliah kemarin kan. Iya. Oke. Yang kedua masih SMA kelas 2, yang kembar ya. Jadi yang 3 dan 4 kembar. Oke. Ya, Bli Merdike ini usia berapa nih, Bli? Bli Merdike ini usia berapa sebenarnya? Usia kepala 4 Pak Jun. Kepala 4 ya, masih muda lah. Oke. Bli Merdike, kalau boleh tahu Bli dulu latar belakangnya apa? Boleh cerita sedikit latar belakangnya, pekerjaan atau pendidikan atau apa? Boleh cerita sedikit ke teman-teman biar lebih kenal. Iya, terima kasih. Jadi latar belakang saya lulusan diploma Pak Jun, diploma pariwisata. Jadi kita punya angan-angan ingin cari dolar ke luar negeri. Ya, dan sempat nyampe setahun di Singapura. Kita kerja kebetulan saya di industri pariwisata, jadi di restoran. Jadi kerja di restoran di sana. Nah, 1 tahun dan ya artinya saya mengetahui kerja keras itu kayak apa. Jadi berdiri dari jam pukul pagi ya, jam 10 sampai jam 10 malam. Jadi pengalaman. Makanya kalau kita di luar negeri itu memang tidak pernah duduk ya. Paling tidur aja kita duduk. Tidur aja bisa istirahat. Jadi makanya kondisi tubuh itu tidak seperti sekarang, melar gini. Jadi kita kemana-mana menghemat, kita jalan kaki. Jadi lebih dominan jalan kaki Pak Jun. Berapa lama tuh di luar negeri Bli Merdike? 1 tahun di Singapura Pak Jun. 1 tahun di Singapura ya. Itu di restoran berarti ya? Di restoran, Thailand restoran. Oke. Terus kalau kadang-kadang Thailand restoran, jadi ya di Chinese sama campur ya, Thai Chinese kan. Iya. Oke. Terus setelah itu?
Nah setelah itu saya pulang ke Indonesia, ingin ke kapal pesiar, cuman tidak lulus ya waktu itu. Nah, tidak lulus sehingga saya diperkenalkan membuka counter HP, yaitu usaha counter HP. Jadi pas kita di counter HP itu, kalau Pak Andika ada di sini, beliau customer saya di counter HP dulu. Pak Andika ada, ya. Jadi beliau di sana. Jadi saya dikenalkan bisnis sama teman. Dikenalkan bisnis sama teman, peluang usaha bisnis networking pada saat itu. Jadi dari sana awalnya saya mengenal bisnis pemasaran berjaring atau industri network marketing. Jadi kenapa kok tertarik beli Merdeka di bisnis pemasaran jaringan, kok tertarik? Awalnya memang seperti tadi saya katakan di depan, kita ingin dolar. Pada saat itu sebuah perusahaan memang income-nya dolar kan, jadi kita saya obsesi untuk bekerja di Indonesia di rumah tapi bisa menghasilkan dolar gitu. Oke. Pada saat itu walaupun mengeluarkan dana yang cukup besar tahun 2004 waktu itu, sudah mengambil peluang tahun itu, sudah ngeluarin duit kurang lebih sekitar 7,5 juta kali 3. Nah, kebetulan sistemnya binary, jadi kita ambil 3 ID seperti itu waktu itu. Jadi dari sana saya belajar tentang network marketing. Nah, seperti itu Pak Jun. Jadi dari network marketing itu selain kita memang obsesi awal untuk mencapai income awalnya, tapi dalam perjalanan kita mendapatkan edukasi, pemahaman tentang ya boleh dibilang kehidupan lah ya, boleh dibilang begitu. Karena apa? Karena dari sana mengenal banyak teman dari berbagai karakter gitu. Dan dari perjalanan tersebut saya sampai boleh dibilang keliling Indonesia juga. Jadi banyak teman jadinya. Hanya ke Papua sih belum ya. Jadi kalau Sulawesi, Sumatera, Jawa, sampai ke Pangkal Pinang ya, sampai ke daerah-daerah NTT, semua kita dari network marketing ini saya dapat pengalaman sampai ke daerah gitu, sehingga banyak teman, banyak rezeki itu saya akui benar adanya begitu. Jadi dari sanalah prosesnya Pak Jun, sehingga sampai sekarang mengenal AWM Star Life 2 tahun ya, artinya awal-awal berdirinya Star Life ya. Jadi saya melihat sisi positif, sisi lebih yang saya lihat dari perusahaan ini. Oke. Baik. Ya, tentu saja dalam pengalaman bersama beberapa bisnis pemasaran jaringan, saya yakin Beli Merdeka tentu saja jadi orang yang lebih berpengalaman, tentu saja lebih bisa memilih, dan tentu saja banyak hal yang bisa didapatkan ya Beli Merdeka ya, selain uang, teman dan sebagainya. Tentu saja istilahnya ongkos sekolahnya itu mahal ya, karena perjalanan begitu panjang ya kan. Nah, pengalaman Beli Merdeka sekarang dalam membangun bisnis jaringan, apa yang paling Beli dapatkan ya, selain uang tentunya? Jadi hal apa yang Beli dapatkan? Kita bicara materi, jadi tentu bahwa ini kembali ke mindset pikiran kita ya. Boleh dibilang artinya kita punya suatu keyakinan, satu hal yang ingin kita capai. Mungkin tidak hanya di bisnis pemasaran jaringan, tapi di bisnis apapun dalam hidup itu mindset pikiran kita itu wajib kita miliki. Dan saya melakukan itu dan ya hampir dan sering terjadi. Nah, seperti itu. Jadi seperti halnya ingin memiliki sesuatu, ingin bepergian, jangankan satu bicara materi, mohon maaf. Anak kembar saya itu pun semua dari imajinasi yang kuat. Luar biasa ya. Kekuatan pikiran, betul. Jadi saya waktu itu menemu flyer di Bank BCA waktu itu, flyer tentang dua baby, 2 bayi. Jadi itu saya tempel di kacamata di depan cermin, Mbak Jun. Di depan cermin itu kan sudah nikah kan tentunya. Jadi istri lihat, saya pun lihat. Jadi seringkali ternyata mungkin tahun itu tidak terwujud, ternyata di tahun berikutnya terwujud. Jadi ini sebuah energi yang luar biasa. Jadi apa yang kita inginkan, apa yang saya inginkan, mungkin teman-teman juga bisa nanti coba memberikan vibrasi itu, dan terjadi memang. Dan tidak hanya terkait itu. Dan itu pun boleh bilang foto yang tadi saya masih disimpan sama teman saya yang kebetulan mau lama tidak punya momongan, dan dia berhasil Pak Jun. Gitu ya. Luar biasa. Jadi suatu hal yang kebetulan ya. Nah, dalam konteks bisnis tentu apa yang orientasi
inginkan berkait tentang apa tadi itu, tentang visualisasi kuatnya imajinasi itu adalah income. Jadi saya waktu itu sering nulis, bahkan di lemari saya itu, kebetulan lemari dari kayu, saya tulis saya harus berpenghasilan 30.000 US dalam seminggu. Dalam 3.000 US ya dalam seminggu. Jadi apa yang terjadi, Pak Jun? Mungkin setahun 2 tahun, mungkin itu waktu, ya artinya kalau saya hitung 8 tahun ya, 5 tahun atau 6 tahun baru terjadi itu. Jadi income seminggu pernah mencapai 30 juta seminggu, pernah dirasa. Ini apa? Nilai dalam imajinasi, dalam yang saya visualkan dalam bentuk nyata, itu Tuhan kasih jalan. Jalannya lewat mana Tuhan pasti kasih. Nah, dalam hal ini saya menjalankan AWM Star Life. Di awal kita melihat waktu pertama kali dikenalkan network marketing ini, saya melihat dipresentasikan waktu itu tentang produk pupuk. Jadi satu nilai lebih yang dimiliki AWM Star Life waktu itu saya rasa, sehingga saya berimajinasi bahwa potensi pertanian ini ya seperti apa yang dijelaskan Pak Jun sering, dan juga saya browsing bahwa begitu besarnya nilai perputaran bisnis atau uang dalam produk tersebut, sehingga kita membayangkan berapa persen bisa dapat nilai itu. Nah, itu membuat saya bersemangat dan syukur, dan tentu perjalanan ini sudah memberikan hasil tentunya dari kita kapal pesiar dan sampai saat ini seperti itu, Pak Jun. Jadi manfaat dari bisnis pemasaran jaringan yang saya rasa tadi banyak mengetahui teman-teman punya karakter dan bisa menyikapi karakter teman-teman, sehingga inilah skill keunikan kalau segi pelukis. Inilah kita melukis ya, boleh dibilang ini punya karakter begini, teman ini punya karakter begitu. Jadi kita bahkan bisa merangkul, bisa saling menguatkan. Nah, ini seninya dalam pemasaran bisnis jaringan ini, sehingga saya tidak bosan jadinya, Pak Jun. Walaupun misalkan dalam bisnis kita fluktuasi penghasilan, tapi ketemu teman ini happy, ya seperti video tadi yang kita simak kan, hampir ya artinya Bapak Ibu lihat sering senyum, sering ketawa ya, teman-teman juga sering mengatakan saya Mr. Smile ya. Jadi Mr. emang Smile. Selalu senyum ya. Enggak, selalu senyum saja. Kondisi apapun kadang memang harus begitu ya. Artinya kita berbagi kebaikan, alangkah baiknya tentunya kepada sesama. Jadi itu juga vibrasi untuk kita untuk mendapatkan rezeki dan hal-hal positif dalam hidup, kiranya begitu. Oke. Baik, teman-teman sekalian ya, tadi teman-teman sekalian mendengar bahwa seorang Bli Merdike mendapatkan satu ilmu penting pada saat membangun bisnis jaringan, dan ilmu itu memang belum pernah diajarkan di sekolah, teman-teman sekalian, yaitu bagaimana caranya kita menarik yang namanya kekuatan alam semesta untuk bisa membantu kita dengan cara yang namanya visualisasi, ya kan? Itu kalau dalam ilmu yang kami pelajari semua di pemasaran jaringan namanya ilmu the law of attraction ya, Bli Merdike ya. Jadi the law of attraction itu adalah bagaimana kita menarik sebuah kekuatan besar dari alam semesta ke alam bawah sadar kita. Nah, yang jadi masalah adalah seringkali ya teman-teman sekalian, kita semua itu lebih banyak melihat hal negatifnya dan memikirkan hal negatifnya dibandingkan hal positifnya gitu kan. Satu contoh, kalau kita selama ini selalu berproses dalam hidup, kebanyakan dari kita tuh memikirkan hal negatif. Banyak dari kita tuh karena banyak sekali input-inputan negatif dari luar, akhirnya hal-hal positif kita tinggalkan gitu ya. Nah, tadi Bli Merdike sudah kasih contoh bahwa ternyata dalam pemasaran jaringan, beliau mendapatkan satu ilmu yang dia terapkan, yaitu ilmu visualisasi, teman-teman sekalian. Tadi ingat ya, beliau ingin sekali punya anak kembar, tapi kemudian beliau mencari sebuah gambar, ya gambar bayi kembar gitu ya, ditempel di depan lemarinya, dan setiap hari itu dilihat terus ya kan, dan ternyata terrealisasi atau kejadian punya anak kembar hari ini, teman-teman sekalian ya. Nah, jadi ternyata kita harus membantu agar pikiran kita bisa membawa ke alam bawah sadar. Jadi caranya adalah visualisasi. Makanya ada satu ilmu yang mungkin teman-teman perlu ketahui, nanti kita belajar sama-sama. Kalau hari ini teman-teman sekalian Anda mendengarkan, kami selalu mengulang-ulangi mengenai 1,7 miliar 6 bulan ke depan dan 100 juta setiap bulan dalam 6 bulan ke depan, itu sebenarnya bukan sesuatu yang omong kosong, dan itu sudah sangat mungkin bisa diraih ya. Yang penting adalah tergantung Anda sekarang. Bagaimana Anda membawa itu ke dalam pikiran bawah sadar Anda, maka alam semesta nanti akan membantunya ya. Nah, jadi untuk bisa membantu lebih cepat seperti kata Bli Merdike lakukan tadi, teman-teman bisa coba cari yang namanya visualisasi yang teman-teman butuhkan. Kalau teman-teman mungkin beberapa dari Anda hari ini butuh untuk segera melunasi hutang, nah Anda boleh
pajang itu hutang ya, atau uang banyak misalnya berapa nilainya Anda pajang di depan mata ya, atau ada yang pingin kendaraan baru, ada yang pingin rumah baru, ada yang pingin beribadah suci ya, atau ingin membagian orang tua, atau apapun saja, Anda cari visualisasinya, Anda tempel di tempat yang paling baik seperti kata Beli Merdeka tadi. Dan ternyata alam semesta itu akan membantu kita dengan mudah mencapainya. Kita tidak perlu mikirkan caranya, karena alam semesta akan sediakan caranya kalau kita memvisualisasikan. Nah, itu yang kita belajar dari Beli Merdeka hari ini ya. Oke, Beli Merdeka. Selanjutnya, tentu saja tadi Beli Merdeka sudah mengungkap satu alasan penting kenapa kok memilih AWM, karena ada produk pertanian, ya kan? Nah, selain itu Beli, kenapa waktu itu akhirnya memilih AWM, dan apa ya yang Beli lihat dari AWM? Kenapa hari ini masih ada di AWM? Karena Beli Merdeka ini terus terang sudah bergabung dengan kami sudah cukup lama, teman-teman sekalian, sudah sejak 2 tahun yang lalu, ya kan? Dan saat itu kita semua masih menjalankan sistem yang konvensional. Nah, sejak 1 Oktober 2024 ini kan kita menjalankan sistem yang modern gitu ya. Istilahnya saya sebut sistem modern gitu ya. Dan luar biasanya Beli Merdeka hari ini bersama dengan tim juga bergerak dengan sangat termotivasi dengan sistem yang modern sejak tanggal 1 Oktober. Kira-kira boleh cerita nggak Beli? Kira-kira apa yang Beli lihat dari AWM sehingga masih bertahan hari ini dan menjalankan bisnis ini dan mencapai ruby hari ini dalam beberapa minggu ini? Silakan Beli. Iya Pak, jadi bisnis AWM ini kan memang industri network marketing dan memang suatu bisnis yang industri yang tidak pernah mati ya tentunya. Terlebih dengan saya melihat perusahaan yang dari awal memiliki sebuah komitmen, jajaran direksi yang memiliki komitmen, yang memiliki niat baik dari awal membangun perusahaan ini seperti apa. Jadi itu dasar saya melihat sesuai dengan perkembangan kenyataan yang berjalan 2 tahun lebih ini Pak. Nah, kalau misalkan 1 tahun berjalan sudah bagaimana? Karena selama pengalaman saya yang excited, perusahaan nggak excited, itu pernah saya alami. Perusahaan yang excited, saya yang nggak excited, pernah juga mengalami. Nah sekarang hal yang positif di AWM Star Life saya rasa artinya itu tadi monopoli, artinya memiliki market pangsa pasar ya. Pangsa pasar bidang produk itu sudah pasti, itu nilai tambah didukung dengan perusahaan yang komitmen konsisten sekali kita lihat dalam pengembangan dan boleh dibilang mau belajar. Boleh dibilang mohon maaf mungkin pernah melakukan kesalahan dalam arti tanda kutip ya. Jadi kami dari beberapa Zoom juga Pak Jun pernah menyampaikan gitu. Nah itu kan berbesar jiwa besar ya, namanya. Jiwa besar itu yang membuat saya bahwa personal dari tim manajemen sungguh bagus, sungguh mulia gitu. Terlebih dalam benar-benar mengedukasi tanpa mengenal waktu, boleh saya bilang. Nah kalau Pak Jun sendiri ini saya apresiasi hebat, luar biasa. Makanya pernah saya bilang kalau nggak ada Pak Jun ini mungkin saya berpikir lagi. Karena setiap Pak Jun ini karena mungkin kena psikologi ya, mungkin kita ya artinya ya saya tahu Pak Jun gitu ya. Dan memang kena sering Pak Jun yang saya komunikasi tidak terlepas juga dari manajemen yang lain. Begitu beliau memiliki karakter ya, saya bilang Pak Waldi, Andi Waldi, Pak Mislan ya, Andi Waldi beribadah beliau. Sekarang Pak Mislan juga saya lihat dari sisi kekeluargaan. Beliau punya pasangan, jadi aktivitas-aktivitas yang beliau lakukan selalu mengikut sertakan pasangan. Nah, sehingga dari sana kita bisa membaca seperti apa arah ke depan perahu ataupun kapal pesiar ini dibawa kan gitu ya. Seperti apa. Nah, terus Pak Jun, setiap saya chatting ataupun ekspres sekali jawabnya. Kalau saya mungkin ini banyak kerjaan menghandle tapi bisa respon cepat dan luar biasa. Nah, itu salah satu hal-hal yang membuat saya berada masih eksis, masih mengembangkan AWM Star Life. Terlebih dengan sistem yang baru ini, sistem yang Oktober ini di launching, ini benar-benar suatu sistem percepatan. Bagaimana kita bisa bergerak maksimal, boleh dibilang kalau saya bilang perusahaan pro member ya, boleh dibilang begitu karena layout-nya begitu signifikan untuk kita meraih sesuatu dalam percepatan mencapai impian kita gitu. Jadi itu dasar-dasarnya Pak Jun, dan mudah-mudahan ke depan
kita semua bisa bekerja sama maksimal, kepada tim-tim di bawah juga, teman-teman yang kiranya ingin mencapai Ruby, ingin mencapai rank-rank berikutnya, kita sama-sama mencapai itu, dan percaya dan yakin seperti kata Bunda Ratu ini, mentor kita, yakin, berani, pasti berhasil. Jadi yakin kepada perusahaan terlebih dahulu. Ya itu pertama sih yakin pada Tuhan ya, apa yang kita lakukan ini terbaik ya. Sesuai keyakinan kita, yakin ke perusahaan, yakin pada senior Anda, upline Anda, ya, yakin pada diri sendiri, ya, sehingga ada langkah untuk berani melakukan action dari apa konsekuensi akan diterima, ya kan begitu. Jadi maka pasti berhasil begitu Pak. Oke. Ya. Beli Merdeka kan adalah salah satu yang pernah datang langsung ke pabrik AWM ya, betul ya? Iya Pak. Nah, boleh ceritakan sedikit apa yang Beli lihat di sana, apa yang Beli rasakan, biar teman-teman yang tentunya belum pernah datang ke sana bisa sedikit punya gambaran dengan pabrik AWM. Ya. Silakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi pada saat awal pertama sekali mungkin 2 atau 3 bulan atau 6 bulan mungkin perusahaan berjalan, pada saat itu saya dan tim langsung menyambangi pabrik ya, tempat produksi. Tapi waktu itu belum jadi ya, Beli ya? Belum jadi. Nah, ya? Betul, waktu itu belum jadi, dan di sana saya melihat sebuah keseriusan, sebuah proses di mana, dan boleh dibilang sebuah keterbukaan juga, terbukaan tanda kutip ya, artinya berani sebuah perusahaan memberikan kita melihat prosesnya, walaupun tetap ya kerahasiaan yang lain pasti beda, tidak boleh ya. Artinya pada saat itu proses dari formulator, keterbukaan itu, bahkan terjun ke lapangan, turun ke lapangan beliau, karena kita perusahaan awal tentu bagaimana memberikan keyakinan bahwa kita, baik marketingnya atau baik partnernya ataupun formulatornya, memberikan edukasi kepada petani langsung. Nah, ini sebuah keseriusan juga ya sebagai daya ungkit kita untuk bergerak. Nah, pada saat itu kondisi dari pabrik boleh dikatakan atau tempat produksi ya sangat minim ya, sangat apa adanya, boleh dibilang begitu. Itu kapan Beli? Itu kapan Beli? Boleh tahu itu sekitar 2,5 tahun yang lalu ya mungkin. 2,5 tahun yang lalu Pak. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi pada saat berjalannya proses, kita ikuti proses juga ya. Dan begitu bulan lalu kita diundang oleh perusahaan, oleh Pak Jun dan manajemen seluruhan, dan hadir semua, seluruh Indonesia hadir di sana, di produksi yang baru, yang sangat luas, sangat boleh dibilang kualifikasi pabrik ya gitu ya, megah, mewah, boleh dibilang begitu. Dan di sana kita tambah yakin lagi, tambah percaya lagi, dan memiliki nilai jual. Kalau boleh di bidang marketing kita kan nilai jualnya tinggi nih gitu. Iya betul. Sehingga kita semangat, percaya, dan akhirnya akhirnya pertumbuhan tim terjadi, pergerakan duplikasi terjadi, dan harapan, dan berkembang terus sampai ada atau mencapai, dan banyak tentunya dari kita semua mencapai Black Diamond 2025. Ya. Oke. Nah, kemudian satu lagi nih Beli. Kemarin kan Beli Merdeka ini adalah salah satu peserta yang sempat ikut juga jalan-jalan ke 3 negara kami, teman-teman sekalian, di tahun 2023 menggunakan kapal pesiar 19 lantai, teman-teman ya. Nah, boleh ceritakan nih pengalamannya Beli Merdeka. Jadi maksudnya begini, saya ingin Beli menyampaikan kepada teman-teman semua betapa pentingnya untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri, dan apa kaitannya sebenarnya dengan keberlangsungan bisnis kita di AWM Star Life, dan kaitannya juga dengan motivasi sukses seseorang. Boleh Beli, silakan. Iya Pak Jun. Ya teman-teman, jadi setiap usaha upaya itu memang harus ya diiringi dengan apresiasi. Jadi apresiasi ini adalah untuk siapa? Awalnya bukan untuk siapa, untuk diri kita sendiri. Jadi selama kita di kapal pesiar, saya di kapal pesiar itu pikiran yang mungkin saja membuat kita capek, lelah itu hilang. Walaupun dalam kondisinya di sana kita lelah, tapi nggak terasa lelahnya, karena bahagia dan senang. Jadi buat teman-teman di kapal pesiar itu kita bisa menikmati prasmanan dimanapun tanpa harus mengeluarkan gocek lagi kan gitu ya. Jadi karena memang full meal ya, artinya penuh, kita makan pagi siang malam berapa kali pun ya silakan sesuai menu yang ada. Jadi happy sekali. Dan juga saya melihat teman-teman yang mohon maaf rekan-rekan yang
belum pernah keluar negeri, tapi begitu senyum begitu lebar, bahagia. Terlebih ada petani seperti saya lihat. Jadi kebahagiaan yang mereka rasa, saya juga merasakan kebahagiaan, Bapak Ibu. Jadi apa? Jadi sebuah apresiasi yang dimiliki orang-orang oleh kita tentunya pribadi juga merasakan, sehingga kebahagiaan itu berkembang ya. Kebahagiaan itu sama-sama merasakan gitu. Nah, harapan kita memang apresiasi ini selalu ada, terlebih setiap tahun sekali kita bisa jalan-jalan ke luar negeri, sehingga kita menambah wawasan kita bahwa beginilah dalam bisnis yang disebut dengan kemajuan. Jadi kita tidak di desa kita saja, tidak hanya di kabupaten kita saja, tapi bisa antar negara, sehingga wawasan kita, percaya diri kita boleh dibilang lebih meningkat lah. Misalkan teman-teman, Bapak Ibu, kita ketemu teman di kampung halaman kita, mungkin mereka lihat di sosial media kita, kemarin sempat ke Vietnam, sempat ke kapal pesiar. Jadi udah punya nilai lebih, Bapak Ibu. Jadi mereka kadang menanyakan bisnisnya apa. Nah, di sana juga bisa membuka tanpa tidak langsung suatu pembicaraan mengarah kepada ajakan ataupun rekomendasi bisnis yang kita lakukan. Sehingga itu juga upaya kita tanpa tidak langsung mendapatkan partner yang kiranya punya pemikiran yang sama. Apa pemikiran sama? Juga ingin jalan-jalan, nikmati hidup. Dan tentu juga di sana, Bapak Ibu, tidak hanya orientasi orang yang tidak mampu dalam arti ingin keluar negeri. Yang mampu pun boleh saya bilang artinya yang memiliki nominal miliaran di rekening juga belum pernah keluar negeri. Karena apa? Karena mereka untuk apa dan apa, bagi siapa saya cari. Nah, itu yang terjadi. Kalau Bapak Ibu di sekeliling kampung pasti ada yang punya banyak uang tapi belum pernah keluar negeri, ada. Tapi lewat media network marketing, terlebih AWM, Starlife, mereka tanpa mengeluarkan uang udah bisa mendapatkan reward ini kan, otomatis mereka akan merasakan. Sehingga mungkin awalnya mendapatkan reward satu kali, mungkin dia tambah keluarganya untuk beli sendiri, seperti itu. Jadi kita berbagi kebahagiaan, berbagi kesenangan, hal yang positif kepada teman-teman yang belum pernah merasakan hal yang serupa. Sehingga network marketing ini sebagai jembatan untuk kita berbagi hal tersebut. Gitu, baik. Ya, teman-teman sekalian, jadi sekali lagi di AWM Star Life itu memang ada reward terendah itu ketika mencapai peringkat ruby adalah tour Asia atau jalan-jalan ke luar negeri ya. Tadi Beli Merdeka sudah mengatakan sebenarnya apa sebenarnya tujuan kenapa ada reward jalan-jalan ke luar negeri ya. Karena satu, ya itu sebagai penghargaan buat Anda yang sudah berprestasi ya. Karena di AWM bukan saja ngejar penghasilan, tapi ada penghargaan yang Anda terima. Dan penghargaan itu ternyata tidak gampang diraih, teman-teman sekalian. Seperti kata Beli Merdeka tadi, banyak orang di luar sana bisa saja keluar negeri. Tapi banyak orang yang tidak bisa keluar negeri. Kenapa? Satu, mungkin karena sibuk. Yang kedua, mungkin karena dia pikir buat apa. Gitu. Nah, tapi di AWM Anda akan dipaksa untuk keluar negeri ya, ketika mencapai peringkat ruby. Dan itu penting buat Anda karena itu jadi hukum katup yang luar biasa. Karena begitu Anda kembali ke Indonesia, seperti kata Beli Merdeka tadi, biasanya Anda akan ditanyain, apa sih bisnisnya gitu kan? Kenapa kok bisa jalan-jalan ke luar negeri dan gratis loh ya? Beda loh ya teman-teman ya. Saya dulu waktu di bank juga sering jalan-jalan ke luar negeri, tapi jalan-jalannya sambil tugas, sambil seminar, sambil begini, sambil begitu. Jadi benar-benar tidak jalan-jalan teman-teman sekalian ya. Tapi kalau di AWM itu jalan-jalannya benar-benar jalan-jalan ya. Benar-benar Anda nggak mikirin apa aja, pokoknya jalan aja gitu ya. Itu asiknya ya. Nah, Beli Merdeka, sekarang saya ingin tanya satu hal. Banyak orang di dunia bisnis jaringan itu kan mereka trauma dengan penolakan. Jadi banyak dari mereka itu tidak biasa ditolak gitu lebih. Karena banyak orang dalam hidup ini agak susah menerima yang namanya penolakan ya, karena memang kita dari kecil, dari kita lahir, dari kita sekolah sampai kita pendidikan sampai kuliah pun kita itu dididik untuk sangat takut untuk berbuat kesalahan. Artinya diharamkan untuk berbuat kesalahan karena sekolah kita mengajarkan seperti itu. Sehingga ketika kita mengalami satu atau dua kegagalan, banyak orang tuh jadi trauma. Ya kan, sehingga mereka akhirnya menjadi mundur ya, artinya menyerah ketika mereka menghadapi penolakan. Padahal kalau kita belajar sama-sama ternyata di luar dunia sekolah gitu ya,
ternyata penolakan itu adalah hal yang biasa dan tidak ada orang sukses yang absen dari penolakan. Nah, kalau saya boleh tahu, Bli, bagaimana strategi Bli Merdeka menghadapi penolakan? Dan pertanyaan pentingnya, apakah pernah mengalami penolakan? Dan bagaimana Bli mengatasinya? Dan bagaimana sebenarnya sikap kita terhadap yang namanya penolakan? Silakan, Bli. Iya, ya Pak, makasih. Jadi penolakan ini pada dasarnya tidak hanya di bisnis, mohon maaf. Kadang-kadang kita dulu masih bujang nyari pacar juga ditolak berapa kali ya. Nah, betul. Kelamar kerja juga ditolak ya. Jadi sakit ya sakit gitu ya. Iya. Artinya apa? Tapi kehidupan berjalan, kan begitu ya kira-kira. Artinya Bapak Ibu, kalau penolakan ini sudah biasa kita, seperti Pak Jun bilang tadi, sudah biasa kita alami. Sakit, iya pasti sakit ditolak. Tapi ketika kita sering ditolak dan apa tujuan dari mereka nolak dan bagaimana kenapa mereka menolak, nah ini perlu kita pelajari kalau konsep dalam usaha, kalau konsep dalam negosiasi, dan tentu di sini perlu kita pahami bahwa seperti slogan kamu adalah aku adalah kamu ini perlu di sana. Jadi kita kenapa dia menolak, alasannya apa dulu. Nah ini kita cari tahu, gali mereka kenapa menolak. Kenapa? Dari perjalanan awalnya menolak, ya itu bisa menjadi ya. Awalnya tidak bisa menjadi ya. Itu yang pernah juga saya alami. Kalau memang kita sebagai pemula, saya sebagai pemula dulu, mohon maaf sampai tidak sampai berteman tidak enak, itu pernah saya alami. Gara-gara ditolak sampai gak enak, itu pernah saya alami awal. Tapi dalam proses, dan saya percaya bahwa teman-teman atau Bapak Ibu yang mungkin mohon maaf baru dalam industri ini, Bapak Ibu mungkin saja akan merasa seperti itu, mungkin saja. Dan namun itu adalah sebuah proses. Tapi kalau kita mengetahui kemana arahnya, mungkin tidak sesakit itu, tidak sekecewa itu Bapak Ibu ditolak gitu. Jadi maksud saya adalah penolakan ini adalah sebuah proses, seperti kita sering dengar kata-kata motivasi orang sukses, ya benar. Jadi makin banyak penolakan, makin banyak penolak itu bagus. Kita bisa belajar, kita bisa introspeksi diri, kenapa ditolak, kita bisa tingkatkan lagi skill komunikasi kita. Kita gali kebutuhan mereka di mana kiranya kenapa menolak, menjalin hubungan secara kontinu terus apa kiranya, karena dengan karakter yang menolak ini beragam juga, beragam menolaknya. Jadi ada yang memang karena dia melihat kegigihan kita, melihat responsibility, melihat kita respon kita, melihat hubungan ya relationship kita bagus, mereka saya gabung aja Pak, itu orangnya baik, nggak enak saya ya produk, dia beli produk misalnya, dia konsumsi, bisa jadi awalnya tidak menjadi ya gitu. Jadi lakukan aja prosesnya. Saya lakukan begitu karena saya melihat kalau kita agak ekstrim dalam bisnis network pemasaran jaringan ini kan memang mencari penolaknya itu yang harus dilakukan, sehingga dari sana kita belajar dan secara tidak langsung memotivasi diri Pak. Jadi motivasi diri ketika saya tahu melakukan bisnis ini gimana harus bisa sukses. Jadi ketika ditolak kadang kita senangnya apa? Nanti lo lihat aku setahun lagi. Gitu kan. Nanti temenmu lihat aku 2 tahun lagi. Oh masih dia di sana. Itu bagian dari proses dan tetap menjalin hubungan. Kita nggak ini. Karena lagi 2 tahun lagi bisa aja mereka bergabung dan itu terbukti. Yang sering saya alami begitu. Jadi dalam pemasaran bisnis, penolakan itu, kalau tidak ada penolakan berarti kita tidak bisnis. Kalau tidak ada penolakan berarti kita nggak melakukan apa-apa, berarti kita nggak bisa maju, nggak bisa mendapatkan apa. Makanya wajib ada penolakan dan wajib belajar kita untuk mengimprove diri kita, skill-skill semua kita dalam training-training yang diadakan, sehingga meminimize penolakan. Jadi awal-awal kalau kita baru, waktu itu saya baru, mungkin 10 teman saya prospek, mungkin bisa 11 orang nolak awal-awal kan gitu ya, karena istrinya dengar nolak juga. Tapi setelah sekarang seiring waktu penolak itu bisa diminimkan lagi Pak Jun, bisa terminim lagi, bahkan lebih jadinya orang bergabung. Kalau udah makin pengalaman ya. Ya Pak Jun, jadi memang pengalaman ini seperti tadi di depan itu adalah sebuah investasi. Jadi sekarang tinggal kita melihat gambaran besar dalam industri ini, dan gambaran besar masa depan Starlife ini untuk apa dan bagaimana dan apa yang bisa kita capai. Itu harapan kita bersama semua, seluruh tim tentunya, seluruh
distributor yang ada, sehingga kita mau belajar saling mengisi satu sama lain untuk mencapai kesuksesan tersebut, sehingga penolak itu akan menjadi kecil jadinya. Oke. Selanjutnya, Beli Merdeka kan sudah cukup belajar banyak lah bersama dengan kami, dengan produk AWM ya dan sebagainya, dengan sistem dan sebagainya, dengan segala jenis kejadian. Kira-kira apa strategi yang Beli Merdeka terapkan? Kenapa kok bisa kali ini bisa dalam waktu kurang dari 1 bulan bisa mencapai Ruby? Nah, menurut Beli Merdeka, Beli kan tahu nih kenapa Beli bisa jadi Ruby, kan Beli yang tahu ya. Maksud saya begini, bisa share pengalaman ini kepada teman-teman sekalian, agar pengalaman ini bisa ditiru dan dilakukan oleh teman-teman sekalian, sehingga mereka juga bisa dalam kurang dari 1 bulan bisa jadi Ruby. Nah, kira-kira apa sih yang harus dilakukan gitu? Silakan, Bu. Ya memang semua terkait dengan akumulasi proses ya, teman-teman. Jadi tinggal setiap hari itu pikiran kita, energi kita itu jangan hilang dari AWM Star Life. Ya, artinya pemikiran, jiwa kita, perasaan kita itu bukan sedikitnya, harus setiap hari itu ada gitu aja. Jadi sehingga dari sana kita akan melakukan actionnya apa? Walaupun Bapak Ibu saya di rumah misalkan ngajak anak gitu ya, saya nggak bisa ini kan. Jadi saya melakukan telepon teman atau WA teman. Nah, sehingga mereka mendapat energi juga, mendapat informasi juga apa yang saya lakukan, sehingga dari sana yang terjadinya transaksi, Pak Jun. Nah, jadi seperti kejadian kemarin yang the first rank Ruby-nya itu Pak Danu itu kan kebetulan ini Pak mitra kita Pak. Nah, jadi beliau waktu itu, dan beliau memang kebutuhan pupuk sudah ada di Zoom cukup tinggi dengan ratusan hektar. Nah, itu beliau langsung bergerak untuk kebutuhan itu, sehingga itu sebagai jalur binary sebagai boleh dibilang tabungan, boleh dibilang itu poin kan gitu ya. Sehingga sekarang ada tim penggerak juga, kita sering aktif melakukan share, setiap ada Zoom itu kita share, setiap ketemu kita tegur sapa dengan semangat. Itu bagian dari proses kita memahami bahwa bisnis ini adalah bisnis hubungan, sehingga kita menjalin silaturahmi, menjalin semangat kepada mitra-mitra, sehingga vibrasi dari apa yang didapat sama. Dan memang dasar dari semua ini kan acuan dari presentasi atau arahan-arahan dari perusahaan tentunya Pak Jun, sehingga semua ini terarah jadinya. Tinggal di mobil kecepatannya mau berapa ini, nah tinggal gaspol aja kan gitu ya, sehingga mudah-mudahan target saya ini ya artinya satu rank Ruby, mungkin ID kedua juga Ruby, ID ketiga Ruby, itu target, sehingga target ini tercapai kan kita bisa berliburan dengan keluarga kan gitu ya. Di samping itu juga tim-tim yang ada pertama mendapat inspirasi, karena memang bisnis ini harus digerakkan. Kalau kita tidak gerakkan, kita nggak melakukan, ya kita kan nggak boleh menyalahkan siapapun, karena ini sistem harus, tinggal kita hal positif, berkolaborasi, teamwork, saling memahami satu sama lain, sehingga kita bergerak maksimal, ya syukur-syukur dan tercapailah apa yang kita inginkan bersama dalam kekompakan tim. Terlebih dengan dukungan tim Bali dari Bu Ratu yang memang setiap excited melakukan acara nanti mungkin 2 minggu sekali, sehingga Bali khususnya Barometer tentunya bergerak cepat untuk menghasilkan ruby-ruby yang lain, dan tentu minggu ini, minggu depan, dan terus menghasilkan ruby-ruby baru, dan sampai ke Black Diamond. Black Diamond. Ya. Oke. Baik teman-teman, tadi kita udah dengar sendiri dari Pak Beli Merdeka bahwa ternyata dalam berbisnis kita juga harus punya jiwa ya, jiwa yang menjiwai bisnis tersebut ya. Jadi Beli Merdeka juga mengatakan bahwa ternyata selain jiwa kita juga harus fokus. Ya, fokus itu artinya begini. Kita mungkin punya pekerjaan lain, Anda mungkin punya pekerjaan kuadran kiri di luar sana mungkin ya. Namun ketika teman-teman sekalian sedang mengerjakan bisnis AWM, Anda harus fokus untuk membangun bisnis AWM. Itu maksudnya. Ya, jadi artinya harus dengan jiwa, ya, dengan jiwa raga. Nah, kalau dengan jiwa, otomatis teman-teman sekalian pasti ketika ada peluang sedikit saja Anda akan langsung masuk di situ. Ya kan, sehingga akhirnya kalau bisa dikatakan kemanapun Anda pergi, pasti Anda akan berpikir mencari calon-calon diamond di sekitar Anda. Kalau Anda menjiwai seperti kata Beli Merdeka tadi ya. Nah, dan satu hal teman-teman sekalian,
Beli Merdeka juga mengatakan bahwa dalam membangun bisnis seperti ini terus dibangun dengan kecepatan. Kita tidak bisa membangun bisnis seperti ini dengan lambat. Kenapa? Karena kalau Anda lambat, biasanya penghasilan Anda juga lambat. Dan kalau penghasilan lambat itu biasanya juga akan melemahkan kita semua. Dan biasanya kita akan kembali lagi pada pekerjaan kuadran kiri kita kalau penghasilan Anda di bisnis jaringan itu lambat. Karena di bisnis jaringan ini soalnya potensinya itu besar. Ya, kendaraan CC besar. Seperti yang sudah selalu kami sampaikan, 6 bulan kalau Anda serius, Anda bisa punya 1,7 M dan 100 juta setiap bulan. Namun catatannya Anda harus cepat melakukannya. 1 bulan pertama harus punya 5 Pro. Bulan kedua Anda harus duplikasikan. Ya kan? Nah, itu kata kuncinya. Karena kalau bisnis ini dibangun dengan lambat, maka penghasilan Anda juga lambat, maka saya pastikan Anda juga tidak akan termotivasi. Tapi kalau Anda cepat, seperti kata Beli Merdeka lakukan, dan ini sebenarnya adalah sebuah akumulasi. Tidak ada sukses itu instan. Ya, jadi semua adalah akumulasi. Apapun yang kita pernah terjadi di masa lalu, upaya yang kita lakukan di masa lalu, semua ada dampaknya di masa kini. Dan kalau kita mau bicara masa depan, tentunya tergantung hari ini apa yang Anda lakukan. Makanya kenapa harus dibangun dengan kecepatan. Ya. Nah, ngomong-ngomong Beli Merdeka, menurut Beli Merdeka kira-kira teman-teman sekalian kan terus terang di AWM ini banyak masih leader yang belum memanfaatkan Zoom pada selalu ada di jam 2 siang ya. Menurut Beli Merdeka, kenapa sih kita tuh harus memanfaatkan Zoom? Karena saya lihat memang grup-grup yang bertumbuh dengan pesat adalah mereka yang memanfaatkan Zoom hari ini ya. Sementara yang belum memanfaatkan Zoom, pertumbuhannya pasti agak lambat. Nah, menurut Beli Merdeka, kenapa sih kita harus memanfaatkan Zoom? Dan setiap leader harus hadir dalam Zoom walaupun misalnya mereka belum ada undangan misalnya, Beli. Kira-kira kenapa, Beli? Menurut Beli Merdeka? Ya, jadi tentu ini bagian dari ngecas ya, ngecas kita, ngecas pemikiran kita, ngecas semangat kita. Karena hal-hal kecil pun bisa menjadi inspirasi dari Zoom yang terjadi. Misalkan contoh teman-teman yang ada testimoni, keberhasilan, ataupun pertanyaan yang kiranya kita belum pernah dengar, sehingga itu sebagai tabungan kita, sebagai pengetahuan baru kita untuk di lapangan di kemudian hari gitu Pak Jun. Jadi tujuan dari Zoom ini tentu kan memudahkan kita mengembangkan jaringan seluruh Indonesia. Itu kekuatan tim Zoom ini. Karena kalau kita ketemu door to door, cafe to cafe, hotel to hotel, ini kan tidak bisa tentunya, apalagi di luar daerah begitu banyaknya. Nah, sehingga memanfaatkan Zoom ini sangat besar potensinya. Mungkin saja di antara teman-teman mungkin terbentur jam kerja ya mungkin ya. Jadi sehingga di antara mereka jam 2 ini mungkin jam 3 ini mungkin masih kantor, mungkin itu mungkin alasannya mungkin salah satunya. Tapi mungkin dievaluasi ke depan seperti apa, apakah mungkin sore ataupun malam jam 7 jam gitu mungkin ya nanti dievaluasi sesuai perkembangan dari permintaan leader-leader tentunya. Tapi yang jelas Zoom ini berperan banyak dalam era sekarang karena bisa Bapak Ibu membayangkan atau berimajinasi dari bantuan Zoom ini, terlebih dari perusahaan turun memberikan edukasi secara live, secara interaktif, ini suatu hal yang mahal tentunya. Tapi mahal kita bisa mendapatkan benefit yang besar dan gratis kan begitu ya. Nah, itu bisa kita rasakan mendapatkan nilai besar membangun jaringan melalui Zoom ini kita berhasil, maka kita pasti akan mengikuti terus Zoom itu. Misalkan contoh dari Zoom aja bisa kita menghasilkan Black Diamond, bisa menghasilkan potensi besar dalam bisnis ini. Pasti kita akan ikuti Zoom terus. Karena kita punya impiannya di sana. Jadi kalau kita mau lari 1 kilo, kita pasti melangkah terus kan gitu kira-kira Pak Jun. Karena begitu efektifnya Zoom ini, sehingga setiap hari pun saya dari WA Group ataupun WA personal kepada tim-tim tentunya Japri untuk Zoom. Jadi kalau memang setiap hari kita Japri, mungkin 5 kali dia berhalangan karena sesuatu, mungkin di 6 kali dia sengaja meluangkan waktu. Khususnya kita bicara tim yang khususnya kita bicara kepada member kan begitu ya. Tapi dari sana akan menemukan sebuah pola semangat. Ini Pak Wayan Merdeka kok semangat sekali setiap hari pagi. Semangat sekali, dia akan terngiang-ngiang. Jadi benar energi vibrasi itu kan menular. Sehingga itu yang mungkin saja saya percayai sebagai
jalan dari Tuhan mengantarkan orang-orang yang punya frekuensi yang sama, kan sering kita baca begitu kan, sehingga ya begitulah adanya. Nah sekarang ketika kita ingin mendapatkan value yang lebih tinggi, tentu value kita seiring kita tingkatin juga. Value Black Diamond ini kan pasti value tinggi, tidak mungkin langsung dia gabung terus ada 1000 kiri RO kanan, 1000 RI kiri kanan kiri. Ya bisa terjadi tapi mustahil gitu ya. Tapi untuk menemukan itu pasti Tuhan pasti berikan kita value untuk tingkatkan diri kita dulu sehingga kita punya nilai kepada orang. Artinya kita belajar lah gitu ya, tidak ini. Jadi kita belajar sehingga kita ada nilai, dan tentu lahir calon-calon Black Diamond itu dari organisasi kita, dari tim kita, baik di kiri, di kanan, di tengah, di sudut, sehingga kita juga menjadi Black Diamond. Oke. Baik. Mantap ya teman-teman sekalian. Jadi tadi kita sudah cerita banyak dengan Beli Merdike. Selanjutnya silakan bagi teman-teman sekalian mungkin yang ingin bertanya langsung, bisa dibuka mikrofonnya kepada Beli Merdike. Boleh kepada langsung Beli Merdike atau boleh kepada saya ya. Luar biasa Beli Merdike menyempatkan waktu pada siang ini ya. Ya, saya sambil lihat-lihat chat ini Beli Merdike ada beberapa pertanyaan ya. Ya luar biasa. Ada Pak Sudarno ya, di kolom chat ada Bu Hanin ya. Nah ini Pak Komang Sudarma dari Bali nih, namanya Komang Sudarma, katanya pingin tahu nomor HP-nya ini. Nanti boleh Beli Merdike bisa langsung chat kalau berkenan memberikan nomor HP ya kan. Kemudian ada Pak Ferry, mau tanya ini testimoni kepada cabai umur kurang lebih 1 bulan, tata cara penggunaan Pornas bagaimana sesuai aturannya. Oke Pak Ferry, nanti penggunaan Pornas itu sebenarnya sudah standar sesuai dengan SOP kami, ada yang namanya katalog atau panduan penggunaan. Pak Ferry nanti bisa mencari di katalog Pornas ya. Di katalog itu lengkap semua apa yang Pak Ferry butuhkan. Itu bisa dicari di situ di katalog dan bisa didapatkan untuk bisa mengetahui cara penggunaan untuk berbagai jenis komoditas, termasuk misalnya untuk cabai dan lain sebagainya ya. Nanti bisa dicari. Ini perlu loading sedikit ya. Jadi pada prinsipnya adalah ada beberapa hal yang mungkin nanti Pak Ferry bisa perhatikan dulu. Misalnya yang pertama adalah mengenai tanah, kondisi tanah dulu yang penting ya. Jadi kondisi tanah perlu dipelajari, apakah pH-nya asam atau basa. Jadi kalau ketika pH-nya mungkin masih belum normal, mungkin bisa silahkan diawali dengan yang namanya pembenahan tanah terlebih dahulu. Ya Pak Ferry, ini katalognya Pak Ferry ya. Jadi ini katalog Pornas itu seperti ini. Nanti Pak Ferry bisa minta ya kepada pengundangnya pada Zoom ini. Ya di dalamnya lengkap caranya ya. Jadi cara penggunaannya, pada fase penggunaannya ya kan. Kemudian saran sebelum aplikasi. Nah untuk cabai misalnya itu ada di bagian tanaman hortikultura Pak. Ya, jadi ini tanaman hortikultura. Ini saya kasih sedikit aja buat Pak Ferry. Contoh untuk cabai, saran penggunaannya adalah yang pertama cek pH tanah terlebih dahulu. Bila tanahnya tidak bagus pH-nya, bisa menggunakan Pornas Soil ya, sesuai dengan dosis di atas ya. Dosisnya Pornas Soil itu 1 kantong untuk sekitar 1000 meter persegi ya kan. Kemudian yang kedua, jika menggunakan Pornas Soil, maka penanaman bibit bisa dilakukan 3 hari setelah aplikasi Pornas Soil ya kan. Kemudian yang ketiga adalah berikan Pornas cair selama masa pertumbuhan dengan dosis pemberian 10 hari sekali, dan berikan Pornas serbuk selama masa pembuahan dengan dosis pemberian minimal 10 hari sekali hingga panen ya. Nah, ini adalah cara standarnya Pak Ferry. Untuk cabai nanti sekali lagi Pak Ferry, saran saya Bapak bisa minta ini. Untuk Bapak bisa ini, saya coba kirim bisa nggak ya ke Zoom ini langsung ya. Sebentar saya cek. Oh, kayaknya nggak bisa langsung kirim dari sini ke Zoom. Jadi nanti Pak Ferry bisa hubungi pengundangnya untuk bisa mendapatkan panduan ya Pak ya, panduan detail untuk penggunaan Pornas di cabai Bapak ya, sehingga nanti cabainya bisa berhasil ya. Oke. Baik teman-teman sekalian, silakan ada yang mau bertanya kepada Beli Merdike. Silakan, saya berikan waktu. Langsung dibuka mikrofonnya. Yang mau bertanya, silakan. Oke. Baik. Ada yang mau bertanya teman-teman sekalian? Oke. Ya, kalau tidak mungkin kita tutup aja sedikit Beli Merdike mengenai sistem sedikit.
Beli Merdeka. Menurut Beli Merdeka, dari pengalaman Beli Merdeka dalam membangun dan mengenal beberapa bisnis jaringan, menurut Beli Merdeka, sistem AWM Star Life ini bagaimana? Ya, pandangan Beli Merdeka. Sistemnya apa yang menarik dari sistem AWM Star Life yang kali ini binary hybrid system? Ya, dan mungkin sebelum itu saya mau sampaikan teman-teman sekalian, kenapa sih AWM ini menggunakan sistem binary hybrid gitu ya? Jadi binary hybrid itu perpaduan ya antara sistem binari murni dengan sistem yang multi level marketing. Jadi AWM tidak menggunakan sistem multi level marketing, teman-teman sekalian. AWM menggunakan sistem namanya binary hybrid system. Binary hybrid system adalah perpaduan antara bisnis binary dengan bisnis multi level marketing. Kok bisa perpaduan? Nah, saya mau kasih gambaran dulu sebelum Beli Merdeka jawab ya. Jadi kenapa dikatakan hybrid? Nah, hybrid itu sebagai bayangan buat teman-teman itu kayak mobil ya. Mobil hybrid itu kan adalah mobil yang terpadu antara bahan bakar bensin dan mobil listrik gitu kan. Sekarang kan ada mobil bensin, ada mobil listrik gitu ya. Nah, itu disebut dengan hybrid ya. Nah, lalu AWM menggunakan sistem yang namanya binary hybrid ya. Binary hybrid system. Kenapa disebut binary hybrid? Nah, sebagai informasi buat teman-teman sekalian, binary itu adalah bina kiri kanan. Ini yang sebelah kiri ini disebut binary. Ya. Jadi binary itu adalah bina kiri kanan. Jadi artinya dalam sistem binary Anda hanya bisa membentuk dua grup saja, grup A dan grup B. Hanya dua grup. Anda tidak bisa membangun grup ketiga C, D dan seterusnya, ya. Nah, dalam sistem binary murni Anda hanya bisa bangun dua grup, ya kan? Dan kalaupun seandainya Anda merekrut orang baru, Anda pasti akan lempar ke bawah B atau C, seperti ini misalnya, dilempar ke bawah. Tapi Anda ketika lempar, itu Anda tidak akan mendapatkan benefit lebih gitu loh. Karena dalam binary murni, kita bicara dalam binary murni ya, bukan yang hybrid. Ya. Benefit lebihnya artinya Anda tetap hanya dapat yang namanya bonus pairing atau bonus pasangan. Nah, sementara kita bicara bisnis multi level marketing. Multi level marketing itu sistemnya begini, ya kan? Multi level marketing itu Anda bisa merekrut banyak orang di kaki Anda langsung, A, B, C, D dan seterusnya tanpa batas kayak laba-laba, kayak sistem matahari. Ini yang disebut dengan multi level marketing, ya. Nah, jadi binary yang terdahulu itu Anda hanya bisa bentuk dua grup. Anda boleh mensponsori banyak orang, Anda letakkan di bawah, tapi tidak berpengaruh terhadap besar penghasilan Anda. Anda hanya tetap dapat satu sumber penghasilan, yaitu hanya dari pairing saja. Ya, jadi Anda tidak mendapat nilai lebih antara Anda rekrut banyak atau rekrut dua saja, itu tidak ada nilai lebihnya. Nah, oleh sebab itulah kami gabungkan sekarang dengan istilah hybrid. Ya, di mana istilah hybrid ini adalah Anda sekarang tetap dalam pohon binari, yaitu pohon B dan C. Ya, Anda sekarang hanya bisa merekrut dua saja. Kalau ada lebih, Anda taruh di sini, misalnya D. Ini Anda rekrut D di sini. Nah, jadi Anda boleh merekrut sebanyak-banyaknya dan Anda letakkan di bawah jaringan B atau C. Ya, boleh sebanyak-banyaknya direkrut boleh, ya kan? Nah, yang luar biasa adalah orang-orang yang Anda rekrut secara langsung, misalnya nih, si B, si C, si D, E, dan F misalnya, ini kan orang-orang yang Anda rekrut secara langsung. Itu sebenarnya kalau dilihat dalam pohon, itu pohonnya itu sebenarnya begini, yaitu A, B, C, D, E, F gitu kan. Jadi sebenarnya sama kayak matahari, pohonnya A, B, C, D, F. Tapi ada dalam struktur binari saja. Nah, yang luar biasa adalah Anda secara langsung akan mendapatkan matching namanya. Matching bonus dari B. Dari B 20%, dari C 20%, dari D 20%, dari E 20%, dari F 20%, dan demikian juga dari keturunannya. Ya, nah sekali lagi itu perbedaannya antara binari biasa dengan yang binari bukan hybrid, ya. Di mana di dalam binary hybrid Anda tetap binari atau dua jalur saja, tapi ketika Anda merekrut lebih banyak orang dan Anda letakkan di jaringan Anda akan mendapatkan income yang jauh lebih dahsyat. Ya, artinya di binary hybrid mitra yang hanya merekrut 2 itu akan lebih kecil penghasilan dengan mitra yang rekrutnya 5 atau rekrutnya 10. Ya kan? Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, mengapa kami sarankan kepada Anda untuk rekrutnya itu 5 di bulan pertama. Ya kan? Bukan 2. Padahal kan kakinya cuma 2. Tapi kenapa kok kami sarankan Anda rekrutnya 5? Karena dengan rekrut 5 itu duplikasinya cepat terjadi. Dalam 6 bulan itu Anda bisa capai black diamond. Ya, itu tujuannya teman-teman sekalian, agar Anda dalam 6 bulan mencapai black diamond. Makanya kenapa duplikasi kami itu 5.
bukan 2 ya. Padahal 2 aja cukup sebenarnya. Tapi kenapa 5 ya? Karena biar cepat. Karena saya yakin teman-teman sekalian, dalam hukum Pareto tidak semua kelima-lima ini akan jadi, teman. Namanya juga hukum Pareto kan. Jadi kalau misalnya 5 ini misalnya 3-nya mutaber atau mundur tanpa berita, Anda masih punya 2 yang jalan. Tapi kalau Anda hanya rekrut 2, kalau 2-duanya mati, maka Anda mati sudah gitu kan. Makanya kenapa kami sarankan Anda punya 5, bukan cuma 2, walaupun 2 cukup gitu loh Mas. Ya duplikasinya makanya kenapa 5, itu alasannya ya. Nah lalu sekarang kita kembali kepada sistem ya kan. Kalau beli Merdeka lihat kira-kira apa sih kelebihan sistem AWM ini? Biar teman-teman yang lain bisa tahu sedikit aja. Kita terakhir aja nih, Bli. Mumpung masih ada waktu sedikit karena belum ada pertanyaan. Iya, Pak. Ya, jadi sistem ini kan penyempurnaan dari sebelumnya dan kali ini memang sistemnya susah, Pak. Jadi sistemnya susah miskin, Pak. Susah miskin. Iya, okay. Susah miskin ya. Jadi sistemnya susah miskin, Pak. Jadi artinya kita bisa maksimal sekali sistem ini karena 2 jalur. Jadi dari dulu memang saya senang 2 jalur karena simple dan sederhana dan memang mudah kan gitu. Yeah. Sehingga saya bisa membantu jalur yang antara kiri dan kanan, dalam arti spillover kan begitu. Nah, sehingga dikembangkan dengan jalur matahari sebagai generasi level 5 level ini kan benar-benar juga susah miskin karena ketika generasi kedua, ke-1, kedua, ketiga, kelima ini kan mempunyai peranan masing-masing. Ketika satu peranan ya maksimal mencapai Black Diamond, kita dapat peranan luar biasa. Walaupun di antara 5 itu Black Diamond kan begitu kira-kira Pak. Artinya sistemnya memang boleh saya bilang sempurna. Dalam arti pengembangan juga ketika dapat bonus di 10% untuk repeat order kan menjadi omset perusahaan ketika wajib belanja ulang kan begitu. Sehingga itu juga menjadi uang atau bonus masuk kepada jaringan atasnya kan begitu. Nah, sehingga ini cukup komplit dan cukup ini Pak. Yang penting mudah-mudahan banyak ya teman-teman mendapatkan bonus reward dalam masa promo kan begitu ini kan. Jadi masa promo ini kita gaspol biar lebih maksimal. Ya, ketika sudah ribuan orang mencapai peringkat-peringkat dalam sistem ini, tentu akan lebih masif dan lebih keberlimpahan bonus-bonus teman-teman khususnya yang melihat Zoom ini pada kali ini. Jadi sistemnya luar biasa, tinggal kita maksimalkan gaspol, edukasi, presentasi, sebarkan informasi ini, sebarkan edukasi pemahaman tentang bisnis pemasaran jaringan dengan baik, sehingga banyak orang mendapatkan manfaat tidak hanya sisi produk, tapi sisi bisnis memang, karena kali ini kita melihat banyak sekali di luaran sana yang mencari bisnis, Pak. Mencari peluang bisnis itu banyak sekali. Hanya saja mereka tahu hanya mendengar kulit-kulit tentang orang cari orang, mereka takut. Padahal pemahaman mencari orang itu memang masih dangkal bagi mereka, tapi tidak jadi masalah. Itulah tantangan kita dalam pemasaran jaringan ini untuk mengedukasi mereka secara pelan-pelan dan bertahap, sehingga mereka wawasannya terbuka melihat industri ini seperti apa kiranya. Gitu. Terlebih sistem ini hybrid, tadi Pak Jun bilang itu, dan sistem ini pasti dicari, digas oleh teman-teman yang kiranya yang masih belum mengerjakan bisnis network marketing, dan saya yakini seperti itu. Tinggal kita sama-sama belajar dan maksimalkan potensi bisnis ini. Baik. Baik teman-teman sekalian, saya rasa kita sudah sampai di penghujung sesi kita di Zoom Vaganza kita ya pada minggu ini ya. Dan teman-teman sekalian pastikan Anda segera bergabung ya kepada tim yang mengundang Anda pada Zoom sore hari ini, dan agar Anda bisa juga segera mulai mengundang di acara kita di minggu depan ya. Minggu depan ada jadwal Zoom juga dari Senin sampai Jumat, dan pastikan Anda tidak sendirian, Anda mengajak rekan-rekan Anda untuk hadir di acara Zoom spesial kita. Dan nanti minggu depan kita juga ada Zoom Vaganza, nanti siapa pembicaranya kita akan lihat nanti yang peringkat Ruby ya, dan nanti kita akan umumkan siapa pembicaranya di Zoom Vaganza. Dan di hari Rabu ada khusus Zoom spesial Rabu siang jam 2 itu dengan formulator ya. Dengan formulator, malam kalau nggak salah, malam atau siang, nanti saya koordinasi. Jadi formulator Pornas, Anda yang ingin langsung kenalan
Nanti hari Rabu, nanti saya konfirmasi lagi waktunya, apakah Rabu siang atau Rabu malam. Anda bisa ngobrol langsung dengan formulator Pornas, Bapak Didi Adianto. Ya, luar biasa ya, kesempatan langka. Pastikan Anda undang rekan-rekan Anda juga untuk kenal langsung dengan formulator Pornas. Ya, oke teman-teman sekalian, jadi sekian dari kami, dari AWM Star Life, Star Pro Academy, ya, dan sekali lagi, kesempatan ini adalah kesempatan terbaik yang pernah ada. Pastikan Anda segera bergabung. Dan Anda yang sudah bergabung, Anda harus mengambil keputusan yang kedua. Apa itu keputusan kedua? Keputusan yang kedua adalah keputusan Anda menjalankan bisnis ini dengan serius. Ya, kenapa? Karena kalau Anda tidak serius bangun bisnis ini, hidup di luar sana keras, teman-teman sekalian. Ya, Anda tetap harus bekerja keras di luar sana kalau Anda tidak kerja keras di bisnis ini. Bedanya adalah kalau Anda memilih kerja keras di bisnis ini, kerja keras Anda cuma 6 bulan. Ya, Anda tidak perlu kerja puluhan tahun di luar sana. Ya, dengan bisnis ini. 6 bulan Anda kerjakan, Anda mencapai Black Diamond, dan segalanya Anda bisa dapatkan, terutama impian-impian Anda yang belum Anda raih hari ini bersama dengan AWM Star Life. Ya, oke, sebelum kita tutup teman-teman sekalian, saya minta kita buka kamera semua, kita foto bersama, ya, foto semua begini, ya. Oke, silakan semua open kamera, ya. Bu Hanin, Rama Wisnu, Bu Belci, siapa lagi nih? Pak Tampan, Juve, ya, ada Susurma, ada Narti, ada Wahyu Arif dan sebagainya. Oke, buka ya. Kita foto 1, 2, 3. Oke, baik. Oke semuanya, ya, gaspol. Dahsyat semuanya, gaspol. Semangat. Gaspol. Siap. Ya, terima kasih. Gaskun. Ya. Gaspol. Terus. Dahsyat. Terima kasih.